Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ramayudi Milapane. Saya dari NIM 202111177 dari kelas HS3E. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas filsafat hukum Islam. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sejarah hukum Islam dalam pandangan pakar hukum Islam. A. Konsep formal substantif hukum Islam. Konsep Islam yang dimaksud adalah konsep-konsep yang berasal dari sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran, Al-Hadis, dan Ijtihad, atau pemikiran para ulama. Juhaya S. Praja menegaskan bahwa para pakar hukum Islam menyatakan sumber hukum Islam ada 3, yaitu 1. Al-Quran, 2. As-Sunnah, 3. Ijtihad. Pemikiran dari Skaj adalah bahwa konsep hukum-hukum Islam dibatasi ruang dan waktu, yakni hukum Islam sebelum periode Umayyah dengan karakteristik hukumnya yang bersifat normatif sebagai hukum suci dan pembatasan hukum Islam pada akhir pemerintahan Umayyah yang bersifat teknis dalam tataran hukum positif. Lalu, menurut konsep Islam, pembahasan hukum Islam tidak terlepas dari terminologi fikih dan syariah dari sejarah keduanya. Lalu, pendapat dari Juhaya S. Praja bahwa penggunaan istilah fikih pada awalnya mencangkup hukum-hukum agama secara keseluruhan, baik hukum-hukum yang berkenaan dengan keyakinan atau akaid, maupun yang berkenaan dengan hukum-hukum praktis atau amaliyah dan akhlak. Fikih memiliki makna yang sangat luas, yaitu mencakup semua hukum yang disyariatkan oleh agama Islam, baik hukum-hukum yang berkenaan dengan masalah-masalah akidah, akhlak, ibadah, maupun muamalah. Setelah melalui masa-masa perkembangan formatifnya, pada abad kedua Hijriah, istilah fikih kemudian mengalami pergeseran dan pembatasan sehingga terfokus pada masalah-masalah hukum saja. Menurut para fuqaha, bila dibandingkan antara pengertian syariah dengan fikih, keduanya mengandung hubungan umum dan khusus. Perbedaan syariah dengan fikih dapat dipahami bahwa syariah adalah konsep substansial dari seluruh ajaran Islam, meliputi aspek keyakinan, moral, dan hukum, sementara fikih merupakan upaya untuk memahami ajaran Islam tersebut. Dengan demikian, fikih cenderung sebagai konsep fungsional. Akan tetapi, dalam perkembangan terakhir, fikih dipahami oleh kalangan usyuliyin sebagai hukum praktis hasil ijtihad, sementara kalangan fuqaha pada umumnya mengartikan fikih sebagai kumpulan hukum Islam yang mencakup semua aspek hukum syar'i. B. Konsepsi tentang sumber dan periodisasi hukum Islam. Skaz berpendapat bahwa sumber hukum Islam pertama adalah tradisi masyarakat Arab pra-Islam atau hukum adat, bukan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Tradisi Arab pra-Islam adalah bagian kecil dari syariah. Oleh karena itu, tidak benar menjadikan sesuatu sebagai bagian dari yang besar sebagai sumber hukum Islam. Selain itu, penolakan adat atau tradisi Arab pra-Islam sebagai sumber hukum Islam pertama karena adanya fakta bahwa sekedar hukum adat bukanlah suatu aturan yang diambil dari teks-teks sakral, yaitu Al-Quran dan Hadis. Para ahli hukum Islam menyebutkan bahwa prinsip-prinsip adat merupakan alat yang efektif untuk membangun hukum. Hipotesis ini dapat terlihat dari beberapa aliran fikih yang memberikan kontribusi pemikiran terhadap persoalan adat ini sebagaimana dijelaskan di awal pada topik fikih pada masa Nabi SAW. Pemikiran selanjutnya adalah sunnah Nabi bukan sebagai sumber hukum Islam kedua, melainkan tradisi atau sunnah dari berbagai aliran pemikiran, baik di Mekah, Kufah, Madinah, dan Irak. Lalu, C. Konsepsi metode penggalian hukum Islam. Pendekatan teologi penting dilakukan dalam meneliti hukum Islam, didasarkan bahwa
Teologi bukan hanya mencoba menjelaskan bagaimana sesungguhnya pria dan wanita berbicara tentang Tuhan atau pembahasan Tuhan semata. Pendekatan lain terhadap penggalian hukum Islam adalah pendekatan filsafat. Secara spesifik adalah filsafat hukum Islam atau hikmah at-tasyri'. Pendekatan ini perlu digunakan sebagaimana dijelaskan oleh Juhaya S. Praja bahwa filsafat mempunyai tugas utama. Pertama, tugas kritis, yakni mempertanyakan kembali paradigma-paradigma ilmu yang telah mapan. Yang kedua, ada tugas konstruktif, yakni menjawab masalah-masalah yang tidak terpisahkan oleh ilmu, bahkan menyatukan kembali ilmu-ilmu yang telah berjalan sendiri-sendiri seolah-olah tidak ada berkaitan antara satu ilmu dan ilmu lainnya. Selanjutnya, filsafat hukum Islam memiliki objek baik teoritas maupun praktis. Objek teoritas filsafat hukum Islam adalah objek kajian yang merupakan teori-teori hukum Islam meliputi yang pertama, prinsip-prinsip hukum Islam, kedua, dasar-dasar dan sumber hukum Islam, yang ketiga, tujuan hukum Islam, yang keempat, asas-asas hukum Islam, yang kelima, kaidah-kaidah hukum Islam. Kegunaan filsafat hukum Islam terdapat penelitian hukum Islam adalah menjelaskan dan memberikan pengetahuan hukum Islam secara utuh kepada yang mengkajinya. Menurutnya, mekanisme hukum tertumpu pada dua. Pertama adalah usul fikih atau prinsip-prinsip yang diambil dari Al-Quran dan hadis melalui pendekatan bahasa. Dua, maqasid asy-syariah atau mekanisme hukum yang didasarkan pada tujuan-tujuan hukum atau filsafat hukum yang membahas dan merinci dasar-dasar moral keagamaan dari hukum. Cukup sekian penjelasan materi saya di mata kuliah filsafat hukum Islam ini. Jika saya ada kesalahan atau keliruan, saya meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.